Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum ke materi, biar tambah seger, biar tambah sehat, kita tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ya, sebelum menginjak ke materi pokok tentang zakat fitrah, kita absen dulu ya. Siapa tahu teman kita ada yang sakit atau apa ya. Afifah Rahmatullah. Hadiro. Kencengan ya. Ahya Nur Anissa. Doakan, kita doakan sama-sama supaya cepat sembuh. Amin ya rabbal Amin. Akifah Naila Ajahran. Hadiro. Ada Tealiana Nasahi. Alia Kurnia Dewi. Alia Salsabila. Ailah Humaira Aupa. Chelsea Pana Ainunisa. Dea Rizpena Juliani. Firda Afifah Nuridwan. Hasya Akila Rahman. Husna Kamila Fauzia. Ittisan Ananti M. Intan Ikashia Rahmatullah. Jessica Natasha. Jessica namanya sama ya, kayak Bu Jessica ya, sama-sama cantik. Haja Jahiran. Paula Haji. Mailana Salsabila. Bentar ya, absen yang keduanya. Maula. Raisa Kuzan. Raisa Kajun. Raisa Mutiara Salsabila. Rajni Natania Kurniawan. Salsabila Putri Kurniawan. Sarah Atifa Dahayu. Sasnetasan, bagus namanya. Sulipa Jati Asri Syaini, keren banyak. Siti Syaira Ajahra. Suci Nur Fauzia. Syifa Salsabila. Talita Juwani Gina Hadiro. Yumna Faria Hadian Hadiro, anak kecil lebih pintar. Jahra Amira Khairul Nisa. Jahra Salsabila. Aja Adijah Kalsum. Sofi Sahida. Jahira Syapa. Ya, sekarang kita materi tentang zakat fitrah. Ada yang tahu kelas 4, waktu kelas 4 diajarkan tentang zakat. Apa arti zakat? Zakat artinya sebelum ini untuk nih, zakat dibagi menjadi berapa? Berapa? Dua. Yang pertama zakat apa? Mal dan zakat fitrah. Ini Bapak nanya dulu sebelum ke materi. Siapa yang waktu bulan Ramadan kemarin yang ikut membayar zakat sama orang tua ke Pak Ustaz siapa? Ada yang ikut? Nih, zakat fitrah dibayarkan berupa apa? Uang, ada yang uang, ada apa lagi? Sebenarnya bukan beras, tetapi bahan makanan pokok. Nih di Indonesia, kalau khusus di Jawa Barat itu makanan pokoknya apa? Beras. Makanan kita nasi terbuat dari beras. Jadi bahan makanan pokoknya adalah beras. Kalau di Arab apa? Gandum. Bang kurma. Kalau di Jerman, di tempat Bapak
akhir makannya roti. Nah, roti. Kalau roti itu terbuat dari apa? Dari terigu. Bahan dasarnya itu adalah kan jagung. Ini kalau di Papua itu ubi, berarti pakai ubi. Kalau di Timor Leste di Kintil itu makanannya itu jagung. Berarti zakat fitrahnya pakai jagung. Nih, Bapak tadi siapa sih yang pernah bayar ikut zakat fitrah bayar berapa kilo? 2,5 kilo. Ya, kita tepuk tangan dulu buat kalian. Ini dulu. Sekarang tentang zakat fitrah. Nih, zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, nenek-nenek, aki-aki, ya, itu wajib. Sekarang ketentuan zakat fitrah, hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu, bagi yang memiliki kecukupan makanan pokok, yaitu beras bagi orang Indonesia. Nih, waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Ini waktu pembayaran zakat fitrah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mubah, boleh mulai tanggal 1 Ramadan. Kemudian ada yang afdol. Afdol itu akhir bulan Ramadan. Orang hukum sekarang kadar zakat fitrah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah itu 2,5 kilogram seperti yang kalian tadi sebutkan. 2,5 kilogram berupa bahan makanan pokok. Ya. Sekarang waktu pembayaran zakat fitrah sudah. Ya. Ini waktu-waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Waktu wajib. Wajib itu yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu masih bernapas atau masih hidup. Contohnya kita bapak di bukan kalian. Bapak itu, nah hari ini besoknya hari raya, tetapi belum bayar zakat, tapi bapak udah meninggal ketika malam takbiran, ya. Berarti itu bapak masih hidup. Berarti wajib membayar zakat. Nomor 2, waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri atau pas sholat Idul Fitri itu tidak boleh. Waktu afdal lebih baik yaitu sesudah sholat subuh 1 Syawal sebelum pergi ke sholat Idul Fitri. Waktu mubah atau boleh yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Nomor 5, waktu makruh yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nih, orang-orang yang bagi tempat, orang-orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah? 1. Orang yang beragama apa yang wajib membayar zakat fitrah? Orang Islam. Kita beragama Islam bukan? Islam. 2. Orang tersebut yang tadi Bapak sebutkan, orang yang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, namun tos maut berarti sekedar bayar zakat fitrah.
Yang ketiga, memiliki makanan atau uang yang melebihi kebutuhan. Ya, contoh gini, Bapak lagi contohnya. Kalau ketika pulang puasa Ramadan, nah besoknya itu mau Idul Fitri atau ketika bulan Ramadan, Bapak teh jelema nanti saksara pisan, kalian kaya semua. Amin. Nah, Bapak teh boro-boro buat bayar zakat fitrah, makan juga sampai pagi. Minta makan gitu, minta makan empuk. Nah, berarti Bapak itu tidak mempunyai kewajiban menunaikan atau membayar zakat fitrah. Karena Bapak termasuk golongan orang yang fakir dan miskin. Kalau kalian wajib, karena kalian termasuk orang yang kaya, orang yang mampu. Amin. Mohon maafkan ya. Kalian semua jadi orang yang kaya. Amin. Bisa naik haji. Amin. Punya suami yang soleh. Amin. Suami yang ganteng. Amin. Jangan lupa ya sama Bapak. Nomor, tapi gantengnya tetap. Bapak mah paling senang mengajar di kelas ini. Aslinya. Karena di sini Bapak pangganteng. Nomor 4. Gak apa-apa, santai aja sampainya. Nomor 4. Mampu menafkahi dirinya dan keluarga. Nomor 5. Orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Nomor 6. Seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga, mengeluarkan zakat fitrahnya bagi dirinya, istrinya, anaknya, ibunya, dan orang yang menjadi tanggungannya. Nih, contoh seperti ini. Putri itu udah berkeluarga, punya suami yang ganteng, soleh, baik hati, pintar. Nah, Putri itu jadi orang kaya katanya ya. Nah, Putri itu kan suaminya kaya. Putri itu punya anaknya 5, punya anaknya 5, pembantunya 3, contohnya gitu ya. Pembantunya 3, berarti suaminya Putri itu wajib membayarkan zakat fitrahnya siapa aja? Putri, anaknya yang 5, kemudian pembantunya yang 3. Karena pembantunya itu tanggungan keluarga ya. Kalau kalian punya pembantu di rumah, kalau bisa itu dibayarkan zakatnya sama orang tua kalian, itu lebih afdol, lebih baik. Nah, sekarang orang yang berhak menerima zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Yang pertama, fakir dan miskin. Fakir miskin. Apa itu fakir miskin? Nah, orang yang tidak mampu, orang fakir miskin itu gini ya. Orang itu tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Hidupnya hanya sebatas pemberian saja. Yaitu tidak bisa menghidupi diri sendirinya, keluarganya, kecuali dikasih bantuan. Kalian nggak boleh ya, Bapak doakan jangan sampai seperti fakir miskin. Makanya belajar yang benar, yang baik ya. Sholat, berdoa, doakan orang tua, jangan lupa. Yang kedua, miskin. Apa itu miskin? Miskin itu apa sob? Aku tahu. Apa? Nggak punya uang orang. Gak bisa disebut orang gak punya uang, apalagi? Nih satu lagi. Nggak punya makan. Gak punya makan, apalagi? Nggak punya rumah, tetapi tidak Gak punya beras. Nah, mas jawabannya semuanya hampir benar. Satu Apa? lagi. Apa? Ulangi. Yaitu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, orang miskin itu orang yang mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan, tetapi masih kurang, tidak mencukupi. Kalau fakir miskin itu hanya sebatas dapat bantuan. Kalau miskin itu mempunyai pekerjaan, tetapi tidak mampu, tidak mencukupi. Yang ketiga, amilin. Apa itu amilin? Kalau di kampung itu biasanya amilin itu ada ustaz atau pak
orang yang menarik dan membagikan zakat fitrah itu disebut amilin. Ini di sini ada nggak orang tua yang ikut panitia zakat fitrah kan? Orang tua kalian ada nggak? Ayah atau mama ada nggak? Ya, itu disebut amilin. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat fitrah atau mustahik adalah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Benar, orang yang baru masuk Islam. Nah, mu'alaf itu disebut mu'alaf. Yang kelima, budak. Lain budak putih. Nah, budak itu kalau zaman sekarang itu nggak ada perbudakan ya. Adanya itu kalau budak itu kayak siapa yang dulu kisah SKI itu yang jago adan siapa namanya? Bilal bin Rabah. Itu kan Bilal bin Rabah itu budak. Dia itu kan bekerja tidak dibayar, kerjanya capek, cuma dibayarnya cuma dikasih makan doang. Pagi sekali, siang sekali, bukan susah, bukan digawekan itulah Bilal bin Rabah ya. Udah. Yang keenam, garin. Apa garin? Gurin. Orang yang bertahu sesuatu kepentingan dengan lingkungan manusia dan tidak selalu Ya benar. Jadi garin itu orang yang berhutang, tetapi hutangnya untuk kebaikan. Seperti membangun masjid kurang keteng, yaitu berhutang dulu ke material. Nah itu wajib dikasih zakat. Hutangnya hutang untuk kebaikan, bukan hutang untuk bank emong, bukan. Atau untuk membayar hutang luar, bukan ya. Orang yang berhutang bukan orang berhutang seperti itu. Nomor 7, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau di kampung kalian, nih siapa yang suka ngaji sore atau malam, benar nggak? Sama Pak Ustadz atau sama Ibu Ustadz atau sama teteh-teteh. Nah itu mereka itu mengajar kalian, tetapi tidak dibayar seikhlasnya, ridhonya. Atau yang suka jadi imam di masjid, yang suka ada di masjid, itu berhak menerima zakat fitrah karena ikut memajukan syiar Islam. So, kalau waktu subuh, kalian suka dengar nggak adzan subuh? Ada dengarnya nih. Adzan subuh. Berarti yang mau haji itu jam 4 subuh udah ke masjid. Ya, untuk membangunkan kita supaya sholat subuh. Yang ke-8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Ya, itulah Ibnu Sabil. Nih sekarang Bapak punya ini contoh media pembelajaran tentang zakat, panduan zakat fitrah. Oh, sedikit ya. Nih, satu kalimat. Bikin kelompok menghadap sana stasiun. Kamu ini itu situ. So, jadi dua. Nah itu, detek situ. Ya. Gambar. Bisa berbarengan weh. Kamu menghadap sana. Menghadap sana. Yuk. Barengan. Sesini. Tadi barengan. Kita enggak ada lagi. Enggak ada lagi ya. Ini barang di sini. Boleh ibu. Ini aja lah, nggak apa-apa. Ya, ya.
tugasnya, ya. Ini ada tugas kalian tulis ini. Gambar ini menerangkan tentang apa? Ya. Gambar ini menerangkan tentang apa? Gambar ini menerangkan tentang apa? So, ya. Kerjasama bareng-bareng. Ini menerangkan tentang apa ini? 8 golongan, ya. Orang-orang yang berhak. Sok, tulis ini. Kesimpulannya apa dari gambar itu? Sok di belakangnya nggak apa-apa. Ditulis sama KM-nya. Di belakangnya. Nah, di belakangnya. Jadi ini tentang apa? Tentang kalian. Ini mah nggak usah digambarkan aja ya. Ini menerangkan tentang apa ini? Orang-orang yang berhak. Ini tentang apa? Tulis aja di sini. Tulisannya orang yang berhak. 8 bulan. Ini aja nggak apa-apa. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Saya kasih nama aja. Kasih nama kalian. Orang yang berhak. So, tulis aja ya. Nih, kasih nama, nih tulis. Kesimpulan gambar itu. Gak apa-apa. Jadi gambar itu menerangkan apa? Gak usah ini aja gambar ini. Menerangkan apa itu? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini tentang apa, Sob? Tentang apa? Tentang apa ini? Tentang gambar kita. Ini tentang apa? Bukan ini aja. Ini gambar ini aja tentang apa? Ini kita aja sok tulis. Isi gambar. Ini gambar yang akan kita kasihkan dan bukan bahan makanan tempat ketika di Jerman beras nama kalian tulis Opo ini itu gambar apa ini tentang apa ini tentang makanan nama kalian tulis ya buat nama kelompoknya terserah kalian kelompok Cireng nggak apa-apa kelompok ini nggak apa-apa asal namanya aja jangan dihitung jangan lupa namanya nama kalian ya kelompok Cipe kelompok Wadani kelompok cantik dengan nama
Elija, nama aja Elija. Apa arti Elija? Kelompok Cimin udah belum? Ini kelompok Cimin. Mana jawabannya? Simple. Menjelaskan tentang bahan makanan pokok untuk jagat putra. Benar, bisa. Wow. Ini udah bisa. Yun na yun. Yun ang narangkul itu. Makanan. Sudah? Sudah? Ya sambil yang ini. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, buang jagat putra. In fokus mati, in fokus. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan cuma kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya
tutor successfully. The Bluetooth device is ready to pair. Udah, sebenarnya udah. The Bluetooth device is connected successfully. Sudah dikerjakan? Udah dikumpulin dulu. Ini hasil itu kalian kumpulin dulu. Udah? Banyak kalian. Boleh. Ayo pura-pura dikerjakan. Bu ibu di video ini. Jangan kosong. Iya. Começa a ter uma aula para que saya Ya, untuk kita bukan dulu ya. Untuk lebih lanjutnya kita lihat link video yang sudah dibuat ya. Sambil memperhatikan kalian perhatikan, pelajari, beri kesimpulan di video link tersebut. Ini kelompok 5 udah. Kelompok kece, mantap deh. Kelompok melati, iya. Udah. Ini kelompok apa? Oh, 4C, cantik-cantik dan cantik. Ini kelompok apa? Kelompok Ipin. Mang Ipin ada. Nih lihat sekarang, kalian lihat ke depan, lihat serba-serbi kemarin tentang zakat fitrah, video pembelajaran tentang zakat fitrah. Silakan. Balik lagi, oke? Udah? Saya itu kelompok terakhir. Kelompok apa ini? Kelompok
kalian pahami? Kita di kesimpulannya. Sudah ada pesan. Ya. Bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah. Ya. Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' daging kepada setiap hamba sahaya atau orang-orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melakukan sholat Id. Kedua, memiliki bahan makanan lebih dari 1 sa' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Zakat fitrah hanya boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat, seperti beras, kurma, atau daging. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari bentuk uang, karena hal ini bertolak dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa' untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran 1 sa' adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kg. Zakat fitrah hanya boleh diberikan untuk orang-orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya. Tidak pula melakukan setelah. Sudah ya? Sudah selesai. Nih, untuk materi zakat fitrah sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Assalamualaikum sobat. Ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semuanya? Berarti Bapak yang nanya ke kalian. Ya. Nih. Pertanyaan pertama. Zakat fitrah dibayarkan berupa apa? Bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Ketika bulan apa zakat fitrah dibayarkan? Bulan Ramadan. Untuk siapa zakat fitrah? Alhamdulillah ya, sudah selesai pembelajaran sekarang. Bapak ucapkan terima kasih, kalian semuanya pada pinter, pada cantik semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan atau telah Bapak yang telah Bapak paparkan bisa menjadi bahan kalian untuk lebih giat menunaikan hukum Islam ya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.